Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin wa hadirat rahimakumullah, marilah kita panjatkan puji serta rasa syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berbagai nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat menghadiri majelis virtual pada sore hari ini. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, juga seluruh pengikutnya. Mudah-mudahan di akhirat kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, untuk menambah keberkahan acara kita pada sore hari ini, marilah kita awali acara kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah rahimakumullah, acara ini akan diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Bapak Tri Harjana. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmah. Ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Sedangkan bagi orang yang zalim, Al-Quran ini hanya akan menambah kerugian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Tri Harjana yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan baik yang membaca maupun yang mendengarkannya sama-sama dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Masuk ke acara berikutnya, yaitu pembukaan oleh Ketua Pejuang Subuh Masjid Raya Pondok Indah, Bapak Haji Muhammad Rudi Tiko Alu, sekaligus penyerahan teaching material kepada Al-Musyrif Kajian Bedah Iqra, Bapak Ustadz Dr. Andes K. Haji Uci Armisi. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam
junjungan kita yang dikaruniai, diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala mengajarkan mengenal pada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah acara ini bisa lebih bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Dan kami atas nama Pejuang Subuh Masjid Raya Pondok Indah mengucapkan banyak terima kasih. Insya Allah perjalanan ini tidak hanya di acara ini, semoga bisa berlanjut terus sampai Bapak Ibu sekalian merasa cukup. Insya Allah. Demikian, mohon maaf apabila dalam pelaksanaan ini banyak hal kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ini kami nyatakan Bismillahirrahmanirrahim, dibuka acara ini yang dipimpin oleh Bapak Haji Edi Cahyono dan diberikan ilmunya oleh Bapak Ustadz Puji Armizi. Silakan Pak Ujinya dilanjutkan, insya Allah jadi berkah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Saya terima Pak ya. Nanti bahan ajar ini mudah-mudahan semuanya bisa terlaksana dengan baik. Amin, amin. Betul dulu. Perkenankan kami akan sedikit sharing kepada Bapak-Bapak Ibu mengenai kunci sukses. Bagaimana membaca Al-Quran secara tartil dan tata tertib, sekaligus nanti untuk berlangsungnya acara Classical Training Online ini yang berlangsung hanya 4 kali event atau 4 kali pelaksanaan. Jadi mohon Bapak-Bapak Ibu-Ibu meluangkan waktu ya. Jangan kalau ada waktu luang, Ibu-Ibu, betul-betul diluangkan waktu. Karena inilah kita meluruskan hati dan niat kita untuk sama-sama belajar Al-Quranul Karim. Baik Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang kami hormati dan dirahmati Allah. Seperti tadi salah satu bacaan yang dibacakan oleh Bapak Trihadjana, bahwa salah satu ayat-ayat di dalam Al-Quran yang pertama, mungkin Bapak-Bapak Ibu akan selalu ingat yang itu adanya adalah di Al-Quran, khususnya surah dari Al-Muzammil, yaitu ayat keempat. Ya. Mungkin Bapak-Bapak Ibu supaya dia akan lebih mentadaburi dan menguatkan hati kita dan meluruskan niat kita, yaitu dikatakan di sana bahwa auzid alaihi waratilil Qur'ana tartila, atau lebih dari 1/2 itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan dan tertib. Jadi itulah sebenarnya Bapak-Bapak Ibu-Ibu adalah kewajiban kita untuk mempelajari Al-Quran dengan tertib. Kemudian tidak hanya itu, juga ada di surah Al-Qamar. Ya, mungkin ini untuk juga menguatkan hati kita. Yang ayat 22 dikatakan, walaqad yasarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk dipelajari. Maka adakah orang-orang yang mengambil pelajaran? Itulah arti daripada surat Al-Quran. Jadi akan dimudahkan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kemudian adik-adik juga yang alhamdulillah hadir pada kesempatan ini. Insya Allah tidak ada kata-kata yang susah, tapi harus kita rubah mindset kita dengan kata-kata mudah. Kemudian yang ketiga juga, ayat yang ketiga dikatakan di situ, yang ayatnya adalah yang tadi dibacakan oleh Bapak Trihadjana adalah surah Al-Isra yang ayat ke-82. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yaziddud dhalimina illa khosar. Dan kami turunkan Al-Quran suatu yang menjadi obat, syifa atau penawar, dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang lain selain kerugian. 3 ayat itulah Bapak-bapak Ibu-ibu yang nantinya akan kita jadikan pegangan itu semua. Namun
mari kita sedikit sharing bagaimana untuk menjadikan kunci-kunci sukses itu. Yang pertama adalah mari kita luruskan hati kita, khususnya akan hal-hal yang terkait nanti dalam pelajaran. Yang pertama, bagaimana untuk dapat mempelajari Al-Quran itu dengan baik. Pertama, harus dapat memahami huruf-huruf hijaiyah aslinya, maupun yang berubah, yang nanti akan juga disampaikan langsung oleh Ustadz kita, Bapak Dr. Andes Kiai Haji Uci Admizi, yang dari aslinya termasuk perbedaan titik-titiknya. Jadi sebenarnya Al-Quran itu huruf-hurufnya berasal titik. Demikian juga dari Ka'bah itu juga berasal dari titik. Yang kedua adalah mengerti akan tanda-tanda baca, sehingga tidak ada kesalahan antara bunyi A, I, dan U, dan sebagainya. Nanti akan kita sharing lebih dalam. Dan juga yang terakhir, makharujul huruf maupun sifatul huruf. Dan yang terakhir adalah hukum-hukum tajwid yang kita harus pahami dan kita kuasai. Dan insya Allah secara bertahap tidak susah, namun mudah, ya, seperti di dalam ayat Al-Qamar tadi. Kemudian yang selanjutnya, kunci apa saja yang bisa untuk cara kita untuk mempelajarinya. Yang selanjutnya adalah memang harus nanti bersama-sama Bapak-Bapak Ibu ini kita dalam satu kelas yang sama, belajar. Yaitu harus bersuara keras, kemudian lepas, dan tidak ragu-ragu. Jadi kita belajar bersama. Jadi jangan sampai ada kata-kata malu atau kata-kata ragu-ragu, namun justru mari kita sama-sama untuk mengeluarkan suara, kemudian kalau tidak mengetahui kita bertanya, dan selalu aktif di dalam setiap event ini. Kemudian memperhatikan bentuk-bentuk huruf dan titik-titiknya, dan kemudian sering diucapkan secara berulang-ulang. Kalau kita istilahnya merojaah, ya, berulang-ulang. Bahkan kalau kita sering ayat yang panjang, kita baca 5-7 kali. Bahkan ada insya Allah bisa hafal, kurang lebih 21 kali kita baca, insya Allah kita akan hafal akan surat-surat itu. Kemudian juga memahami tadi berubahnya huruf-huruf yang nanti kita akan disampaikan oleh Ustadz kita dengan sangat mudah. Dan yang terakhir juga mampu membaca huruf itu dengan cepat namun benar. Ya, karena ada intonasi atau mat tobi'i atau mat iwat atau mat ariti sukun yang nanti Bapak-Bapak Ibu akan dengan mudah membedakan mana yang ketukan yang pertama, kedua, dan ketiga sampai ke ketukan keenam. Sehingga demikian Bapak-Bapak Ibu akan mudah untuk belajar ini. Itu salah satu daripada cara atau kiat-kiat dan juga syarat-syarat yang harus kita kuasai untuk belajar Al-Quran dengan baik. Kemudian selanjutnya pada kesempatan ini juga kami akan mencoba menyampaikan tata tertib, mungkin bisa disampaikan. Nah, adab tata tertib online, Bapak-Bapak Ibu, secara singkat kami ingin sampaikan. Yang pertama, sekali lagi, mari kita luruskan hati dan nawa itu kita. Ingat, ya, nawa itu adalah merupakan salah niat, itu adalah merupakan salah satu ibadah kita. Ya. Dan yang kedua adalah hanya semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bapak-Bapak Ibu yang sekarang ini saya yakin mendapatkan hidayah dari Allah. Banyak sekali Bapak-Bapak Ibu yang mungkin saat ini belum mendapatkan satu panggilan sehingga masih memilih sesuatu yang mungkin nanti jelas itu akan kita tinggalkan. Bahkan kalau perlu kita mencapai yang banyak namun itu ternyata tidak akan kita bawa. Namun dengan bacaan Al-Quran, insya Allah itulah yang akan kita bawa. Baik di alam barzakh maupun di alam akhirat nanti. Kemudian marilah kita berpakaian dengan rapi dan sopan, menghadirkan hati dan pikiran serta fisik kita, agar kita bisa fokus mendengarkan butiran ilmu dan hikmah dari guru-guru kita. Dan yang terakhir, apabila nanti Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, semua kita supaya suaranya tidak terjadi double, kita akan memute all, mematikan mikrofon seperti ini. Nanti setelah bertahap kita buka yang bertanya, dan selama kajian itu berlangsung. Yang kedua, kita akan men-stop video apabila nanti Bapak Ibu ada dalam posisi mengantuk maupun dalam kondisi berbaring. Atau yang terakhir, kami ada kesempatan nanti untuk pertanyaan, kami persilahkan melalui chatting atau dengan raise hand. Demikian mungkin tadi. Namun sebelum ini perkenankan kami akan memperkenalkan para al-musrif dan sekaligus para pengurusnya sekalian nanti. Dan ini mungkin terakhir tadi kami sampaikan juga kepada Bapak-Bapak Ibu. Yang pertama, kami hormati, yang kami cintai dan kami banggakan Al-Ustadz kita Bapak
Ustadz kita, kami mohon untuk mari Bapak Uji Armisi yang sudah hadir di tengah-tengah kita, yang nanti malam beliau akan terus mendampingi, membimbing bapak-bapak, ibu-ibu untuk mengajarkan daripada metode Iqra ini. Kemudian yang kami hormati ketua kami, pejuang subuh, Bapak Rudi, kami persilakan Bapak. Nah, ini merupakan yang beliau adalah ketua dari pejuang subuh Masjid Raya Pondok Indah, sekaligus yayasan pejuang subuh Pondok Indah. Kemudian kami Bapak Redi seperti yang beliau adalah salah satu di divisi pendidikan kami. Selamat datang Pak. Beliau juga akan membantu kita semua dan alhamdulillah beliau juga adalah salah satu pendukung acara di kesempatan ini. Kemudian Bapak Agung Widodo, wah, ini yang ganteng, besar tinggi, ya. Ini beliau IT-nya di dalam sistem kita. Tanpa dukungan beliau, ini semua tidak bisa. Dan alhamdulillah mungkin ini bisa juga tersiar di luar negeri juga. Teman-teman kita yang ada di Taiwan, Melbourne, itu ikut juga menyaksikan pada sharing opening ceremonial ini. Kemudian alumnus kita, Bapak Tri Harjana, ini nanti yang akan membantu bapak-bapak, ibu-ibu semuanya untuk mengerjakan latihan ya Bapak Ibu. Jadi kita akan siapkan al-musrif kita, Bapak nanti Ibu merekam suaranya, kemudian akan dikirim kepada al-musrif itu, kepada al-musrif akan menyimak ya, kemudian akan membetulkan tajwidnya dan sebagainya. Kemudian juga Bapak Yayat yang juga salah satu juga ikut menjadi al-musrif, silakan Bapak Yayat. Pak Yayat Hidayat juga ini adalah salah satu nanti yang membantu bapak-bapak, ibu-ibu untuk melatih ya, sekaligus mengecek latihan-latihan itu, sekaligus kami ingin melihat levelnya, karena secara teknis ini level itu akan bisa naik apabila level itu juga sudah dilampaui. Kemudian yang lain lagi, Bapak Rivian. Bapak Rivian ini adalah salah satu yang sedang mengambil master di ilmu perguruan tinggi ilmu Al-Quran. Pak Rivian ini juga ada membantu bapak-bapak ibu sekalian nanti untuk lakukan mentalaki ya, menyimak. Kemudian ada lagi mungkin Pak Ainur, ya, beliau ini salah satu yang maaf dilepas dulu mungkin Pak ininya. Beliau ini adalah YouTuber dan juga ahli IT juga. Jadi alhamdulillah malam ini dan nanti selama keteng ini Bapak Ibu juga bisa nanti menyaksikan di YouTube ya, yang akan di sharing di sana, di download dan sebagainya. Ya, jadi harapan kami bapak-bapak, ibu-ibu akan terus diberdayakan. Dan yang terakhir ini ada juga Ibu Iriani, Ibu Indriani, mohon maaf. Ibu Indriani ini adalah istri dari Bapak Agung Widodo. Nah, selamat sore Ibu. Terima kasih. Ibu ini juga malah salah satu nanti yang akan membantu ibu-ibu khususnya ya. Kalau bapak-bapak khusus bapak-bapak ya, ibu-ibu khusus ibu-ibu nanti kita siapkan ya. Jadi yang beliau nanti akan membantu bapak ibu-ibu semua untuk mentalaki atau menyimak dari bacaan-bacaan Al-Quran. Jadi masih ada lagi ya, nanti yang insya Allah secara bergantian akan membantu bapak ibu semuanya. Pak Sahid terutama ini, nah ini beliau ini di belakang layar. Nah, kemudian Pak Fadil juga ada ya, mungkin Pak Zahid juga bisa lihat ini ya. Pak juga al-musrif juga beliau ini penghafal Al-Quran, hafiz ya. Alhamdulillah sehingga berkumpul begini tidak mudah, mungkin bisa difoto juga nih Pak Mas ini ya. Alhamdulillah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu ini sudah kami perkenalkan semua, dan ini selama nanti 4 kali berturut-turut, dan insya Allah juga kami juga insya Allah mengadakan juga after training service apabila dirasa bapak-bapak ini perlu ada tambahan ya, dan free of charge ya, alhamdulillah semua ini dibantu oleh bapak-bapak ibu dengan online ya, dan kita harapkan bapak ibu-ibu terus sampai kami ingin menghantarkan, membimbing bapak-bapak ibu-ibu sampai bisa membaca Al-Quran dengan tartil insya Allah, dan kita yakin ya, innamal a'malu binniyat, bahwa sesungguhnya niat itu adalah juga merupakan amal ibadah, dan itulah penilaian dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu, kami perkenalkan sebagian daripada pengurus pejuang subuh yang nanti secara aktif
ikut di dalam training ini. Demikian, terima kasih Bapak-bapak semuanya akan hadir di sini. Sekali lagi kita mengucapkan selamat datang di kajian bedah Iqra kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.